Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Kita haturkan untuk beliau yang kami rindukan, yang kami nantikan, yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit, yang insya Allah akan membawa kedamaian, membawa ketentraman, membawa keloh jinawian. Semua itu adalah ke atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana sudah mendukung channel Padepokan Lokajaya ini. Mudah-mudahan para sahabat juga selalu sehat ya. Ya, langsung saja dalam pembahasan kali ini tentunya kami ingin menjabarkan hasil soan daripada tim Padepokan Lokajaya ini ya. Ya, sebelum kami menjabarkan panjang lebar, para sahabat semuanya bila mana perlu membutuhkan jasa atau rental mobil, sewa mobil ya, seluruh Indonesia di kota-kota besar ya. Jangan bingung, jangan panik, jangan khawatir karena sudah hadir ya, yaitu websitenya www.kudaku.id seperti tulisan yang jalan ini ya. Jadi segala jenis kendaraan itu ada. Maka dari itu jangan khawatir ya. Di seluruh Indonesia ada. Caranya gimana cara nyewanya nih? Ketik aja di Google www.kudaku.id. Nah, nanti kan ada formulirnya nih, ada nomor teleponnya nih. Di telepon aja ya. Oke. Langsung saja dalam pembahasan kali ini tentunya tim Padepokan Lokajaya selalu dalam narasumber yang menurut saya itu terpercaya dan pada ahlinya. Dalam hasil soal ini tentunya Padepokan Lokajaya mendapatkan suatu wejangan yang bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang benar-benar itu ada. Serat Jangka Jayabaya, Wangsit Siliwangi ya, semuanya itu ada. Sebagaimana nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang kita dambakan, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, nanti akan berbondong-bondong mendatangi kediaman daripada beliau ini. Tujuannya apa ini? Kok seperti itu kata sesepuh? Tentunya tujuannya ingin belajar supaya di zaman akhir nanti, di zaman huru hara nanti, di zaman dimana dukhon akan turun, kabut yang akan turun itu terselamatkan. Bukan hanya umat manusia yang masih hidup, tentunya seluruh alam, seluruh makhluk hidup ini itu akan berbondong-bondong mencari dan mendatangi rumah daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya, tujuannya itu sama ya, karena memang Sang Kinasih Satrio Piningit lah yang menjadi satu-satunya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana menyelamatkan makhluk hidup daripada azab Allah, yaitu dukhon. Azab Allah itu berupa macam-macam ya. Karena apa kok sudah turun seperti itu? Karena umat manusia kembali lagi kepada zaman jahiliyah, kembali lagi membuat kerusakan, membuat peperangan, merusak alam, akhlak rusak, moral rusak. Itulah kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit ini dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya untuk memberikan, menjadi wakil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang akan menyampaikan sesuatunya yang dari Allah untuk kebaikan, untuk menyelamatkan umat akhir zaman ini. Nanti akan berbondong-bondong. Dan yang paling penting, tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini ternyata membawa ajaran ilmu ruh, ilmu kebatinan. Ya. Sehingga apa? Sehingga per manusia itu benar-benar tahu caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti apa. Ini di sini bukan hanya utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan hadir di zaman akhir nanti, tetapi utusan-utusan para iblis, utusan Dajjal juga akan hadir menyerupai dan hampir sama dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Baik perjalanannya, baik perkataannya, kepandaiannya. Tetapi perbedaannya adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, ilmu batin, ilmu ruh, tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan suatu keserakahan, menghilangkan suatu perpecahan, merangkul segala umat, merangkul segala perbedaan. Ini yang benar-benar asli daripada Sang Kinasih Satrio Piningit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diutus jin, yang diutus Dajjal itu kebalikannya. Dia hanya mengiming-imingi duniawi, dia hanya mengiming-imingi kemegahan, mengiming-imingi harta amanah, mengiming-imingi kekayaan dunia. Sehingga banyak orang-orang yang tertipu daya, banyak orang-orang yang di situ berlomba-lomba mencari harta amanah itu, mencari kekayaan itu, apapun dilakukan, ritual-ritual segala macam, kemusyrikan dilakukan. Tujuannya apa? Untuk mencari harta amanah supaya bisa memperkaya diri. Itu adalah suatu bujuk rayu daripada iblis dan Dajjal itu. Seakan-akan untuk memakmurkan rakyat, seakan-akan untuk memakmurkan Nusantara ini. Tetapi itu adalah tipu daya daripada iblis itu. Berbeda dengan Sang Kinasih Satrio Piningit yang sejati. Beliau itu membawa ilmu ruh, membawa kedamaian hati, ketenangan hati, dan tentunya itu membawa pandai-pandai orang itu bersyukur apa yang ada dan apa yang dinikmatinya. Itu yang paling penting, kata sesepuh yang kami suami mengatakan seperti itu. Jadi itu sangat simpel sebenarnya. Karena nanti apapun yang diucapkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, yang dimana yang dikatakan ilmu al-laduni itu membawa keberkahan karena doa-doa daripada beliau, karena kesucian hati daripada beliau ini. Makanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini hanya bisa dilihat dengan orang-orang yang suci hatinya. Tetapi ajarannya siapapun itu berhak dan tentunya boleh untuk diikutinya. Itu nanti itu suatu saat akan ada perkumpulan, baik itu kiai spiritual, ya ahli-ahli dalam ilmu duniawi, nanti akan berkumpul berbondong-bondong menuju kediaman daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tujuannya itu yang tadi sudah saya katakan, belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ruh, ilmu hati yang akan diajarkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang mencari harta mana, itu malah bahkan tidak diajarkan. Walaupun sebenarnya itu memang ada, tetapi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dibuka suatu kapanpun, itu tidak ada yang tahu. Ini yang perlu kita
waspadai tentang harta amanah. Jangan kita terhasut, terbuai, bujuk rayu daripada dajjal yang diiming-iminginya. Sehingga kita mengorbankan harta yang sudah ada. Sehingga kita mengorbankan apa yang sudah di depan mata. Hanya untuk mengikuti nafsu, mengikuti bujuk rayu daripada dajjal itu. Yaitu harta amanah itu. Kata sesepuh yang kami suami mengatakan seperti itu. Makanya itu dengan iming-iming harta, fitnah iming-iming harta. Siapa yang di zaman sekarang itu tidak terbujuk? Siapa di zaman sekarang yang tidak mengikuti, berlomba-lomba mencari, seakan-akan mempunyai kunci gaib, mempunyai petunjuk gaib? Itu kita perlu diwaspadai. Apakah kita benar-benar itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah dari jin, ataukah dari iblis? Tentunya kita bisa mengetahui diri sendiri kita dulu. Apakah kita sudah benar-benar dekat dengan Allah? Apakah kita jauh daripada Allah? Kalau memang dekat dengan Allah, itu pasti itu adalah suatu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebalikannya juga, kalau kita jauh, ya pasti itu adalah petunjuk daripada iblis atau dajjal itu, yang hanya mengiming-imingi angan-angan kemegahan dunia. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi nanti kata sesepuh ini mengatakan bahwasannya di suatu masa nanti, ya, jadi rumah daripada Sang Kinasih Sateropeningit itu diibaratkan magnet. Magnet yang nantinya para spiritual, para kiai, para wali-wali yang masih ada di dalam dunia ini, itu akan berbondong-bondong mendatangi daripada rumah Sang Kinasih Sateropeningit itu. Yaitu tujuannya apa? Karena Sang Kinasih Sateropeningit ini, kata sesepuh, sebenarnya sudah menyebarkan ajaran-ajarannya. Tetapi beliau ini tidak pernah mau mengakui dan tidak pernah mau diakui. Sebelum apa? Sebelum dibaiat oleh para wali-wali yang ada di dunia ini sekarang ini. Kalau dibaiat para spiritual, para ini belum ya. Tetapi udah dibaiat para wali, para kiai, itu sudah dinyatakan dengan musyawarahnya, dengan kajian-kajiannya, kehati-hatiannya para wali ini, sehingga dengan mungkin sholat malam, sholat istikharah untuk meyakinkan bahwasanya inilah sosok Sang Kinasih Sateropeningit yang kita tunggu-tunggu. Ini nanti seperti itu, kata sesepuh. Itulah wejangan daripada sesepuh pada pertemuan kali ini. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah ya untuk para sahabat semuanya. Sekali lagi ya, dimanapun kalian berada, ya, baik untuk wisata, pernikahan, jalan-jalan, atau keluarga membutuhkan jasa sewa rental mobil, bisa bersama drivernya, bisa hanya mobilnya aja yang dibawa, pas kunci ya. Itu jangan panik, jangan khawatir, jangan bingung. Langsung saja ketik di Google www.kudaku.id. Ya, itu saya kasih solusinya ya. Oke, terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.